Oh hai, selamat datang kembali di channel yang udah hampir 2 bulan gak pernah upload ini. Sorry banget gue ada kepentingan mendadak selama pandemi, jadi agak-agak jarang share-share di channel ini. Maaf banget ya guys. Tapi hari ini gue bakal nge-review lensa yang sangat terkenal di kalangan videographer dan fotografer. By the way, lensa ini tuh udah keluaran lama banget. Lensa ini rilis tahun 2013 dan baru gue kesampean beli sekarang. Ya, kalian tahu apa isinya? Ayo coba tebak. Ini adalah merek, kalian bisa lihat ini, Sigma. Dan lensanya adalah Sigma 18 35 mm f1.8 DC HSM Art Lens. Lumayan panjang ya ini nama lensanya. Ya pokoknya lensa Sigma 18 35 mm f1.8 itu singkatnya. Lensa ini gue pakai untuk kamera Canon 800D yang lagi ngerekam gue ini. Biasanya gue pasang di situ karena lensa ini dibuat khusus untuk kamera bersensor APS-C atau crop sensor. Dan ini ada versi Nikonnya juga, jadi pastiin kalau kalian punya kamera Nikon belinya yang versi Nikon, jangan yang versi Canon. Ini yang versi Canon. Dan ini bisa juga dipasang di kamera lain kayak Lumix atau Sony, tapi harus pakai beli adapter lagi. Oh iya, gue ganti dulu ya lensa yang ada di depan ini dengan lensa Sigma biar kalian bisa lihat bedanya. Oke, kita ganti sekarang. Nah, gimana sekarang? Udah kelihatan belum bedanya? Kalian bisa lihat kan di belakang gua kayaknya sekarang lebih blurry, lebih bokeh atau blurry karena ini bukaannya 1,8 tapi gua set di 2 aja karena itu kayaknya udah cukup. Kalau gua buat 1,8 keterangan dan gue bisa kurangin ISO-nya jadi noise-nya bakal berkurang. Dan buat kalian yang masih asing sama brand Sigma ini, jadi Sigma ini adalah perusahaan yang fokus ngebuat lensa dan beberapa aksesoris kamera. Dan juga dia baru kayak tahun lalu ngeluarin cinema kamera gitu, namanya Sigma FP. Itu cinema kamera yang pocket, ukurannya kecil tapi sensornya full frame, lebih gede ukuran sensornya daripada kamera gue ini. Tapi sekarang kita fokus ke lensanya aja karena di Sigma ini dia paling terkenal itu lensa-lensanya. Kita bahas lensa ini dulu aja ya. Kenapa orang pada suka sama lensa Sigma ini? Pertama, build quality-nya itu beda sama lensa-lensa lain yang gue punya. Kayak misalnya kalau kalian bandingin sama lensa kit atau lensa fix yang murah, biasanya mereka terbuat dari kayak plastik gitu. Dan lensa ini juga lebih kokoh, kalau kalian pegang kalian bisa ngerasain bedanya. Ini tuh agak berat gitu lensanya. Terus di sini bisa kalian lihat lensanya cukup panjang dan besar. Ini kalau dibandingin sama lensa gue yang lain, ini tuh kayak rajanya dan lensa gue yang lain tuh kayak rakyat jelata ya. Enggak bercanda. Pokoknya gede banget lah lensa ini. Kalau kalian urutin tuh sama lensa gue yang lain, ini bisa jadi kayak urutan evolusi malah. Langsung kita cek aja ya bagian depan lensa ini. Kalau kita lihat bagian depan lensanya, ya seperti lensa pada umumnya. Nggak ada yang spesial kayaknya. Ya pokoknya ada lensa yang gede banget, gitulah. Terus kita lihat di bodi lensanya ada 2 ring ini yang bisa diputar. Ring yang atas itu namanya focus ring untuk ngatur fokus kalau kalian pakai mode manual fokus. Dan yang bawah itu adalah zoom ring untuk ganti jarak atau focal length-nya dari 18 mm ke 35 mm. Terus di sini juga ada tulisan Made in Japan, artinya dibuat di Jepang ya, tentu saja. Lalu di bawahnya ada switch buat ganti dari autofocus ke manual focus. Di sebelah kanan switch-nya ada logo tulisan A. Ini berarti lensa ini masuknya ke lini art lens dari Sigma. Lensa yang ada tulisan A atau logo A-nya gini, biasanya kualitas gambarnya tuh udah bagus banget dan tajam. Terus di kanan ini nih ada kayak kolom angka buat nunjukin jarak fokusnya. Sebenarnya gue nggak pernah ngeliat ini sih. Ini cuman kayak buat nentuin fokus aja karena gue pasti ngeliatnya layar di belakang. Dan di bawahnya ada angka buat jarak focal length-nya. Jadi kalau sekarang ini ada di 18 mm. Ini yang gue ngerekam gue nih 18 mm. Kalau gue zoom, ini agak jauh ya. Gue zoom bisa ke 35 mm. Dan, nah, biasanya bokehnya lebih bagus. Dan, wah jadi dekat, jadi close up banget ke muka gue. Jadi gue balikin aja ya. Ini ke sebelumnya 18 mm. Oke, itulah gunanya zoom ring. Dan kerennya lensa ini tuh udah internal zooming. Jadi kalau kalian zoom lensa ini, dia nggak bakal berubah ukurannya, nggak kayak lensa kit Canon gue ini nih. Kalau misalnya dia nih, ini kalau kalian zoom banyakkan lensa Canon dia bakal memanjang. Nih kalau kalian bisa lihat, nah ini memanjang. Kalau lensa Sigma ini dia nggak bakal memanjang karena emang ukurannya udah panjang dan itu enak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau video pakai gimbal stabilizer gitu, kalian gak usah repot-repot, tinggal
di zoom aja, diputar aja zoom ringnya, dan ganti fokalenya tanpa harus utak-atik gimbalnya lagi. Kalau kalian pakai lensa ini, kalau misalnya udah stabil di 18 dan kalian mau ganti fokalenya ke 55, pasti gimbalnya bakal turun dan kalian harus setting ulang gimbalnya. Kayak kestabilin aksis-aksisnya gitu. Agak ribet sih. Jadi itu untungnya pakai lensa ini. Selanjutnya ini adalah lensa yang cukup serbaguna karena jaraknya itu wide sampai ke medium shot dan punya aperture atau bukaan lensa yang besar sampai f1,8. Itu tuh besar banget kalau kalian bandingin sama lensa-lensa high-end Canon, biasanya mereka f-nya cuma sampai 2,8. Dan juga aperture-nya ini atau f-nya ini konstan di 1.8, jadi kalau kalian ngezoom itu nggak bakal berubah aperture-nya, tetap 1,8. Jadi kalau kalian set 1,8 nih, kalian zoom, tuh kan dia nggak bakal, gambarnya nggak bakal berubah atau exposure-nya nggak bakal ganti ke jadi lebih gelap. Kalau kalian bandingin sama lensa kit gua yang ini, kalau ini kan f-nya tuh 3,5 sampai berapa gitu, sampai mana ya? Gak ada bacaannya. Pokoknya 3,5 sampai 5 gitu. Jadi kalau kalian zoom ke 50 mm, otomatis f-nya itu bakal berubah ke dari 3 ke 5. Dan itu bakal ngebuat gambar kalian berubah warnanya jadi gelap. Jadi kalau ini enggak. Dan seperti yang gue bilang tadi, orang-orang tuh biasanya nyebut lensa ini lensa sapu jagat karena dia tuh segala bisa. Buat foto pemandangan bisa, buat foto interior juga oke. Nah, buat foto wide bagus, foto portrait juga ya keren lah pokoknya, asal modelnya bagus. Pokoknya bisa digunain buat banyak jenis fotografi dan juga buat videografi juga oke banget. Di video hasilnya juga sama, udah tajam banget. Padahal di settingnya udah gua kurangin sharpness-nya karena gua nggak terlalu suka yang tajam banget. Itu bisa dilakuin di aplikasi editing belakangan. Untuk autofocusnya ini udah lumayan cepat dan responsif, tapi mungkin belum secepat lensa Canon asli ya. Lensa Canon kayak gini nih, yang kitnya kayaknya bakal lebih cepat karena ini lensa STM. Nah, kita tes aja. Nih, lihat. Nah, kan ya. Udah fokus belum nih gua? Ah, kayaknya udah. Kalau dia pakai gerakan cepat, ya lumayan lah. Mungkin kadang-kadang ada misfokus dikit tuh. Nah. Oke. Autofokusnya udah lumayan oke. Tapi kalau misalnya kalian aktifin autofokus ini buat ngerekam kayak adegan olahraga, nge-tracking gitu, kayaknya mungkin agak susah karena bakal banyak misfokus atau dia bakal nyari-nyari fokus sendiri gitu. Dan gue juga nyoba tes ngevlog pakai lensa Sigma 1835 ini, cuman lama-lama ini berat banget sih kalau di tangan. Kalau buat ngevlog tuh lensanya kan panjang dan agak menarik perhatian aja. Ini juga bisa bikin tangan kalian pegel kalau misalnya kalian biasanya nge-shoot pakai kamera mirrorless gitu. Gue nggak tahu ini lensanya yang berat apa tangan gue yang lemah juga ya. Mungkin dari kalian bisa coba share pengalaman kalian di bawah kalau pakai lensa ini buat ngevlog, karena gue kurang menyarankan buat ngevlog. Gue saranin kalau kalian mau ngevlog mending cari lensa wide yang lebih murah aja dan enteng bobotnya. Kayak Canon EFS ini, Canon 10-18 mm. Walaupun bukaannya nggak gede, cuman dia oke lah kalau kalian bawa outdoor, nggak terlalu menarik perhatian dan ringan banget. Gue udah pernah nyoba lensanya, tapi gue nggak punya sayangnya. Oke, gue udah tadi ngomongin hasil foto dan beberapa kelebihan lensa ini. Sekarang saatnya ngomongin kekurangan atau minusnya. Yang pertama, berat dan kurang portable. Dan lensa ini tuh cukup berat ya, apalagi kalau kalian pasang di body kamera yang kecil, di DSLR atau mirrorless yang kecil. Kayak kamera gue ini 800D, ini kamera tuh cukup ringan, DSLR yang ringan. Jadi kalau kalian pasang di tripod tapi kalian lupa kencengin bagian ini bagian yang kayak pegangannya, kameranya bisa jatuh ke depan gitu. Dan itu agak bahaya juga sih kalau misalnya kalian nggak kencengin banget, bisa bikin body lensanya lecet dan sayang banget. Lalu lensa ini juga nggak ada image stabilization-nya, jadi kalau tangan kalian tremor itu agak bakal shaky gitu footage-nya. Tapi untungnya lensa ini tuh berat dan bahannya nggak plastik, jadi kalau dipegang di tangan tuh enak gitu. Kalau buat kalian video tuh beratnya tuh menyesuaikan dengan kayak kondisi kita gitu, jadi nggak keentengan. Kalau keentengan tuh malah ini. Jadi ya kekurangan itu bisa menjadi kelebihan tersendiri lah. Walaupun nggak ada image stabilizer, lensa ini nyaman buat dipakai videoan. Dan juga ini bisa diakalin kalau kalian punya stabilizer, gimbal stabilizer yang gede gitu. Ini gue mencoba memvisualisasikan yang gue nggak punya karena gue nggak punya duit banyak banget buat beli itu semua. Lalu ada lagi kekurangannya mungkin yang udah gue sebutin tadi, autofocusnya kadang
Kalau misalnya nge-track gerakan yang cepat banget, kalau misalnya cuman kayak gini-gini mungkin masih bisa ya, walaupun kadang hilang fokus. Tapi ya nggak masalah kalau gerakannya lambat kayak gini. Kalau misalnya kalian ngerekam olahraga, gue nyaranin pakai lensa yang lebih cepat aja. Dan juga di bagian karet zoom ini, waktu gue nyari kamera ini tuh banyak banget yang jual second, tapi karetnya tuh udah pada melar. Kayaknya emang penyakit lensa Sigma seri ini deh. Kalau gue cek-cek ya, gue baca-baca di internet, karet zoomnya tuh gampang melar. Jadi kalau kalian nanti beli baru, usahain simpannya di tempat aman, jangan yang terlalu lembab, biar karetnya awet. Dan juga karet-karet ini gampang banget kotor. Ini kayaknya udah gue bersihin, tapi ya suka gitu lah, debu-debunya gampang banget nempel di karet-karet tersebut. Next minusnya, lensa ini khusus untuk kamera APS-C atau crop sensor. Jadi kalau kalian punya Canon 6D atau 5D yang full frame gitu, lensa ini bisa dipasang di situ, cuman bakal ada vignette gitu, vignette yang pokoknya yang kayak buletan hitam gitu kalau kalian pasang di kamera full frame. Dan itu mungkin agak mengganggu hasil foto atau video. Tapi kalau misalnya kalian zoom ke 35 mungkin agak ngilang dikit itu buletan hitamnya. Tapi tetap aja ya, gue saranin kalian yang punya kamera crop sensor atau APS-C bisa beli lensa ini. Yang terakhir minusnya adalah harganya. Aturan gue taruh di depan ini ya biar kalian gak kaget. Tapi ya gue agak 50-50 dengan harganya, karena gue percaya harga yang mahal itu dia ngasih kualitas yang lebih, walaupun gak semuanya gitu, cuman kebanyakan pasti kayak gitu. Dan lensa ini cukup mahal harganya. Yang barunya itu harganya sekitar 10-11 jutaan tergantung tokonya. Kalian bisa cek di marketplace. Gue sih ngecek marketplace hijau kemarin segituan. Dan untungnya gue beli lensa second ini seharga 7 jutaan. Ya walaupun gak dapet dusnya, cuma dapet pouch dan agak-agak kotor. Dan ya itu banyak lecet-lecet lah di sekitar hoodnya. Tapi ya nggak masalah buat gue, yang penting optiknya masih bersih, karetnya juga nggak melar. Jadi gue hoki banget. Pokoknya second lensa ini tuh harganya sekitar 7-9 jutaan tergantung kondisinya, dan yang gue belikan nggak ada garansi makanya lebih murah. Dan itu aja menurut gue minusnya. Menurut gue minusnya nggak terlalu banyak sih, dan itu ketutup sama kelebihan lensa ini. Dan lanjut ke pertanyaan yang sering gue tanyakan. Jadi buat siapa lensa ini? Menurut gue lensa ini sangat luas jangkauannya, cocok buat fotografer atau videografer. Kalian bisa bawa ini buat foto macam-macam, bisa buat travel, bikin video sinematik, atau bikin konten juga bagus. Lensa ini bakal gue buat sebagai lensa utama kayaknya buat konten, karena ini nge-shootnya enak banget. Buat shoot wedding juga oke banget, foto produk juga bisa. Dan focal length-nya ini fleksibel dari wide angle ke ya medium shot ya namanya. Gue nggak terlalu hafal sih istilah-istilah videografi. Kalian bisa beli lensa ini asal siap dengan harganya. Ya itu pertimbangan gue sih pertama kali beli lensa ini. Kalau misalnya kalian masih kurang budgetnya, gue bisa rekomendasi satu lensa Sigma lainnya, yaitu Sigma berapa ya? Gue lupa focal length-nya. Pokoknya 17-50 kalau nggak salah. Pokoknya nanti ini gue kasih gambarnya. Nah itu mirip-mirip lah, cuman bukaannya sampai 2,8 doang. Dan itu lumayan cukup terang. Kayaknya harganya setara dengan harga baru lensa itu, setara dengan second-nya lensa ini, atau lebih murah malah. Gue nggak tahu, kalian bisa cek di marketplace aja. Mungkin itu aja ya review lensa hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Walaupun review gue amatir, gue usahakan quality video gue tetap bagus, walaupun nggak bagus-bagus amat hasilnya. Buat kalian yang punya lensa ini, kalian bisa komen di bawah suka dukanya pakai lensa ini apa, biar kita bisa ngobrol di bawah. Dan kalian yang belum punya atau pingin nanya-nanya sesuatu, kalian bebas komen apapun di bawah. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.